Kalau donor darah itu sebenarnya juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Jadi sering-seringlah donor darah selain untuk membantu memenuhi jumlah darah di PMI, membantu menyelamatkan orang lain gitu ya yang butuh darah. Itu juga sehat buat kita karena bisa menanggulangi banyak penyakit dengan donor darah, begitu sih Pak. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Rangka turut merayakan Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia yang ke-75, manajemen Hotel Aston Kupang mengadakan kegiatan donor darah pada hari Kamis 17 September 2020 bertempat di Aula lantai 3 Hotel Aston. Pada kegiatan tersebut terdapat 105 peserta yang berasal dari instansi pemerintah, BUMN, TNI Polri, dan masyarakat umum yang berada di Kota Kupang. Dari hasil kegiatan donor darah, pihak penyelenggara berhasil mengumpulkan sebanyak 73 kantong darah. Selanjutnya, manajemen Hotel Aston menyerahkan kantong darah tersebut kepada Palang Merah Indonesia. Untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan donor darah yang berlangsung di Hotel Aston Kupang, ikuti tayangan yang berikut ini. Selamat pagi Ibu Leonora. Selamat pagi Bapak. Kami dari Suara Fakta Hukum mendatangi tempat ini untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan kegiatan donor darah hari ini. Ya, jadi ini kita adakan donor darah. Sebenarnya ini kegiatan rutin dari Aston Kupang. Sebelum masa pandemi itu kita bisa adain donor darah itu bisa 3 kali dalam setahun. Tapi karena pandemi kita sempat stop kegiatan ini karena kegiatan ini merupakan rangkaian dari corporate social responsibility kita. Itu untuk memenuhi jumlah kantong darah di Nusa Tenggara Timur. Karena jumlah darah di Nusa Tenggara Timur kebetulan tidak sebanyak di Pulau Jawa, dan kita kendala distribusi kalau misalnya harus distribusi dari Pulau Jawa. Nah, kali ini karena kita melihat kondisi sudah cukup membaik, kita adakan dalam rangka menyambut atau merayakan HUT PMI yang ke-75. Nah, untuk targetnya sendiri sih kita targetin 10 labu atau 10 kantong. PMI juga menyiapkannya segitu, tapi kita lihat hari ini lumayan banyak. Jadi, kalaupun misalnya kita melampaui target, itu PMI sudah menyediakan labu atau kantong untuk jumlah darah yang didonorkan hari ini gitu. Nah, untuk partisipannya sendiri itu kita pasti undang karyawan dari Aston Kupang sendiri. Itu ada kurang lebih 60 karyawan yang ikut berpartisipasi di donor darah ini. Terus instansi kita ada undang 35 sampai 40 instansi. Kebetulan pemerintahan banyak yang datang. Itu ada dari Korem, ada dari TNI AL, ada Angkatan Darat. Itu banyak yang datang gitu, Pak. Kegiatan donor darah ini berlangsung sampai kapan? Kebetulan kegiatan ini berlangsung 1 hari atau hari ini aja. Biasanya juga kita cuma 1 hari dalam rangka ulang tahun PMI. Jadi 17 September 2020 hari ini aja. Apa harapan Ibu dari hasil kegiatan ini? Harapan saya selain untuk membantu PMI, itu kita juga mau ngasih sosialisasi dan edukasi ke orang-orang kalau donor darah itu sebenarnya juga banyak manfaatnya untuk kesehatan. Jadi sering-seringlah donor darah selain untuk membantu memenuhi jumlah darah di PMI, membantu menyelamatkan orang lain gitu ya yang butuh darah. Itu juga sehat buat kita karena bisa menanggulangi banyak penyakit dengan donor darah, begitu sih Pak. Selain TNI yang sedang melakukan donor darah pada saat ini, Ya. khusus kepada masyarakat, imbauan seperti apa? Agar mereka juga ikut terlibat dalam kegiatan donor darah pada tahap berikutnya? Sebenarnya selain di Aston Kupang ini PMI itu sering mengadakan donor darah. Nah, harapan saya buat masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat atau mungkin selain olahraga mau memperbugar dirinya makin sehat, itu cara lain selain olahraga bisa dengan donor darah gitu sih. Jadi selain membantu itu juga bisa menambah kesehatan buat diri sendiri gitu. Dengan kebutuhan darah yang ada di Kota Kupang, seperti tahun itu seperti apa? Apakah meningkat atau seperti biasa-biasa di sana? Kalau info dari PMI
meningkat sih, karena dari PMI sendiri mereka gak bisa untuk rutin-rutin mengadakan sendiri di PMI. Nah, dengan bantuan kayak instansi-instansi kayak Aston Kupang dari hotel atau dari pemerintahan yang ngadain donor darah ini sangat terbantu, karena kita juga punya publikasi sendiri yang mungkin bisa lebih menarik masyarakat dari PMI begitu. Jadi selain PMI sendiri mengadakan, kayak instansi hotel seperti ini mengadakan, itu sudah cukup membantu PMI dan membantu meningkatkan jumlah darah di PMI sendiri gitu, Pak. Boleh tahu ini sudah yang keberapa di Aston Hotel saya? Kegiatan donor darah sudah yang keberapa? Ini sudah yang ke-6 atau ke-7, pokoknya kita udah 2 tahun belakangan ini rutin, setahun 3 kali. Ini yang ke-6. Selama masuk ke tahap yang ke-6 ini, animo masyarakat atau istilah seperti apa? Selalu tinggi sih, puji Tuhannya, Pak, gitu. Karena kebetulan yang sekarang juga kita menjanjikan untuk menerapkan protokol kesehatan. Dari absen misalnya, tamu nggak perlu pegang apa-apa, nggak perlu pegang pulpen atau tulis, kita yang bantu absen gitu. Jadi mungkin karena kita sudah menerapkan protokol kesehatan, jadi orang-orang juga percaya untuk join sama kita gitu. Sebelumnya juga begitu selalu. Kegiatan donor darah hari ini ya dimulai dari jam berapa dan ditutup pada jam berapa? Kita sih jam 9 pagi sudah buka. Tadi rencananya kita selesai jam 1, tapi kalau misalnya memang masih menunggu antrian, kita akan buka sampai antriannya selesai gitu. Terima kasih. Dengan Ibu Leonora. Iya. Sebagai PR, Public Relation, iya. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Terkait dengan kegiatan donor darah di Hotel Aston pada hari ini, kakak merasa seperti apa setelah didonor? Kita sebagai pendonor ya, yang satu kita ikut kegiatan kemanusiaan, antara itu kita dapat membantu yang untuk bagi yang membutuhkan nanti. Begitu juga kita juga melakukan donor ini, mungkin acara rutin biasanya ini untuk 3 bulan sekali di semua angkatan, biasanya semua angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, biasanya kita sama-sama. Pak Eko sudah melakukan pendonoran darah sudah yang keberapa, Pak? Ini sudah yang ke-13. Sudah ke-13 ya. Selama mengikuti donor darah, rasanya seperti apa terhadap fisik Bapak selama menjalani donor darah? Rasanya biasa saja, tidak ada rasa sakit atau apa. Yang penting kita dalam kondisi fit, sehat, kita bisa melaksanakan. Pak Eko golongan darah apa? Kalau saya golongan darah B. Himbauan Pak Eko terhadap anggota sesama TNI maupun warga masyarakat yang lain agar serta melakukan donor darah seperti apa? Selagi kita bisa melakukan donor darah, kita donorkan darah kita, itu akan berguna dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Pak Eko saat ini bertugas di mana? Saya di Denpekan 901 Kupang, bagian perbekalan dan angkutan. Bapak sok kasih. Darah saya kan susah orang dapat. Oh begitu, darah biru. Darah biru.